Mendapatkan game ketiga. Mari kita sambut Soe Peladana. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lead. Let's go. Satu kesempatan lagi yang akan dimanfaatkan oleh keduanya. Bermain agresif menjadi sebuah strategi yang dibawakan juga oleh tim Liquid yang akan membuat dari Baloyski gak akan leluasa untuk bisa memberikan visionnya terhadap pemain-pemain dari game yang lain. Ya, dan maksudnya untuk tugas dari Aren masih tetap dengan screening juga, jangan sampai dia bisa ter-out damage dibandingkan dengan lapu-lapu. Dan di bagian top kita melihat Kenji versus Cici ya di bagian atas itu. Wah, untuk early damage-nya masih bisa nusuk lah dari si Bruno, tapi nanti punya satu item nih akan bisa meng-out damage juga nih buat Cici. Oke, dan kita lihat Kenjinski kali ini sekarang mau Avengers dibuka. Jangan sampai ada first blood untuk Kenjinski, ini sangat berbahaya untuk dirinya. Yap. Apalagi karena mukulin Vengeance ya. Iya. Langsung diem nih, gak jadi keluarin bola tuh. Ditahan ya karena Kenjinski juga pede banget dengan master assassin. Ada Kenjinski juga yang bawa dengan Aren. Make it sengaja lewat itu om. Iya, dan sebenarnya perpolnya memang belum diambil ya untuk Kids-nya juga, jadi masih belum ada pencurian. Tapi lihat Kabuki bener-bener nge-ospek Kenjinski di lane. Datang. Tapi bukan hanya itu aja, lihat apa yang dilakukan Widhi membayang-bayangi, sedangkan di sana ada seorang Baloyski langsung melakukan cover dengan lifestyle yang tinggi untuk membuat Kenjinski nggak harus pulang. Yap, ada tambahan heal juga ya dari Baloyski-nya juga. Sekarang keadaan cukup tenang, belum ada first blood yang terjadi, Gold juga tarik-tarikan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kembali siapa yang nantinya akan bisa menghentikan sosok dari Joy ini om? Joy? Yap. Karena lumayan bebas sih buat Joy juga. Kemarin menunggu mungkin damage dari Kenji yang bakal jadi juga. Oke, tapi lihat di depan sana dibalaskan kembali target utama mereka meninggal Baloyski dan juga Kenjinski masih bisa flicker. Miss untuk kapalnya. Bayangkan kalau itu kapalnya nggak miss, akan ada 2 poin yang sangat berat untuk tim Liquid kali ini. Mencoba untuk langsung ingat mengejar Ghost, masih berada di level 3. Too strong, pertukaran mengejar Talmud dan juga top lane Kenji. Mencoba untuk dipertahankan dan garis jalan lagi untuk pulang karena tidak memiliki lagi Liquid Kenjinski. Gak bisa bertahan di depan sana. Oke, bakal coba untuk dibalesin kah? Ada Aboy juga yang siap untuk ngebantu di belakang, tapi cukup terlambat karena apa yang harus dihadapi oleh Kenjinski adalah hal yang berat. Selalu disatroni dengan adanya 3 orang di dive in. Ya, itu dive in yang memang tidak bisa dihindari sama sekali. Mau gimana ya? Mau gimana ada 3 juga bahkan ya. Tim Liquid mereka rela melepaskan turtle untuk memincangkan Kenjinski-nya ya. Dia nggak terlalu cepat jadi juga ya. Mereka tahu di sini dengan adanya volley shot juga ini akan sangat menyakitkan di Bruno punya 1-2 item. Oke, tapi yang harus diperhatikan juga Goldnya memang udah mulai ketarik ke kanan. Tapi turtle kedua itu akan membantu Geek Farm bounce back. Gak masalah selama mereka masih on the track. Oke. Dan main tenang sebenarnya. Tergantung seberapa agresif juga nanti untuk make it ya, kemana dia akan nge-backup. Karena so far kita melihat dari tim Liquid, mereka selalu nyampernya ke atas. Bagian top di mana ada gold, karena di bagian bawah cukup berimbang. Dan kalau Gobs yang di ganking, Gobs ada kemungkinan bisa kembalikan dan juga dengan Bravos Fighter. Yap. Jangan lupakan ya, Bravos Fighter ini selain dia bisa ngacak-ngacak, sakit juga kan. Iya, kalau sudah punya 1 War X, jalannya kembali. Penuh ya lagi, tapi satu buah Hunter Strike juga sudah diamankan oleh Jo. So far Jo-nya aman banget dengan full mengantongi poin kill yang 100% dari partisipasinya. Kalau ada yang dan topnya belum diganggu lagi sejauh ini ya dari Kenji yang masih bisa bertahan juga. Apakah bawah yang coba untuk diincar? Karena untuk hanya dengan Karan dan juga UES, Gobs akan bisa langsung ditumbangkan. Karena segera dia akan mendapatkan War X. Tapi sebentar lagi kita akan menuju ke arah Turtle. Yang kedua yang menjadi cukup penentuan. Kalau misalnya didapatkan oleh tim Liquid, mereka makin lebih melambung. Tapi kalau didapatkan oleh Geek Farm, ini adalah salah satu menjadi keuntungan untuk Kenjinski. Dia bisa bertahan di lane ini. Karena ganking yang sudah dilakukan. Vision telah terlihat dengan sangat jelas. Liquid sudah memulai Turtle terlebih dahulu. Informasi didapatkan dengan Mountain Shocker dan nampaknya Soriko Seisen untuk Kenjinski. Dia gagal untuk bisa lebih agresif. Kalau dapat Turtle mungkin akan lebih agresif om. Bisa jadi ya. Tapi War X buat Gobs juga. Dan tadi sempat kita melihat di minimap, Kabuki juga berusaha untuk join, tapi sudah selesai. Kalau terlalu bisa dapatkan dengan tim Liquid. Dan so far terlalu tenang seharusnya. Glowing One yang selesai bagi Aboy juga untuk Bravos Fighter. Yap, belum ya. Karena sendirian juga, tapi ini vibes game ketiganya kerasa banget ya. Hati-hati, sabar, tenang dulu. Oh, Richie Jackson surprise.
juga Mekis dan sama di depan sana. Lihat Pak Buki berhasil mendapatkan Captain Plus juga Apoy. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Liquid tidak bisa mengeksekusi apa yang sudah didapatkan. Yap, dan itu dulu bagus banget sih untuk inisiasinya ya. Flicker Raging Centaur, ada Battle Skull. Tapi yang dilakukan Geek adalah mereka mundur. Mereka nggak mau ladenin tim fight-nya Om. Iya. Dan satu peluangnya untuk menangin ya di lane bawah tadi ya. Selain juga di mana Gox berhasil untuk mendapatkan bottom turret. Jadi masih ada trade yang bisa dilakukan dengan Geek juga sekarang. Tapi mereka under pressure karena kita melihat Kenzie juga agak sulit untuk bisa bergabung dengan yang lain. Susah banget ya dari awal udah digulung rame-rame Om. Ditabrak-tabrak. Sekarang juga turretnya sekarang udah hancur. Makin susah lagi untuk bagaimana punya posisi yang aman. Karena tadi masih ada outer turret aja. Di dive-nya dengan sebegitu brutalnya dari tim Liquid. Siap. Kalau gue lihat sih selama ada Haskell dan juga bersekan nanti mereka kalau di diving masih akan lebih waras lah ya. Ada jawaban ya. Ada jawaban Iya. Bisa tahan 1-2 detik ya. Iya, setidaknya ada pertukaran balik dari teknik yang dilakukan. Oke. Dan juga masih ada Abo ya, yang masih bisa diharapkan setelah glowing one bisa jadi juga langsung menuju ke Sky King. Ini masih ada chance pasti untuk Geek selama mereka sedikit bersabar juga. Potensial ada informasi tadi tuh harus ada fokus tuh harusnya tadi. Iya, tapi tidak akan dibiarkan begitu saja Mekisnya akan ditempelin oleh Aran. Dan sejauh ini kita belum melihat ada inisiasi yang optimal ya dari Tsunami Slam. Belum dong. Mungkin belum juga karena turtle-nya lagi-lagi terbuka juga dan tim Liquid gratis untuk turtle yang ketiga tadi jatuh ke tangan mereka juga. Sementara bagi tim fight yang terjadi so far kita belum melihat ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Geek dengan cepat play. Karena untuk kaliannya sendiri masih cukup harus menunggu ya, ada damage di belakang juga. Oke. Informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid adalah di mana kali ini udah ada rotasi yang terlihat di depan Aran. Di depan Aran informasi terlihat tandanya di arah pertama masih kosong. Oke. Tapi pelan-pelan banget tim Liquid ya, mereka tetap nge-game ke arah gold mereka juga. Dan sekarang Mekisnya akan coba ditangkap. Oke, target sama mereka mengejar Mekis. Ini Sesrom instant kill dan langsung lead. Membuat para pasukan dari tim Liquid makin lebih melambung 2000 gold. Dan itu dia happy birthday Nel Bibi. Oke, itu stiker tahun lalu ya kayaknya. Nah, sekarang udah ke-9. Tapi ternyata jawabannya udah ditemukan Om. Siapa yang bisa menghentikan laju dari Joy-nya Mekis? Ternyata itu dia, combo, Mountain Choker, dan Raging Sandstorm. Dan karena memang Electrifying Blade juga tadi dibuka kan? Jadi gak ada lihat source untuk bisa kabur juga. Ini emang gak mau berkembang ternyata buat Mekis ya 3-0 ya, skor tidak terlalu jauh dari kill point. Objektifnya satu demi satu sudah mulai dikumpulkan oleh tim Liquid. Tidak ada player satu head, dimana kali ini Paulus agak sekitar tinggal dengan ada Widi. Ya wajar dengan rotasi Widi yang cukup cepat dengan menggunakan pasir yang dimiliki. Sekusir ya. Seputar pasir. Iya, dia agak cukup cepat melakukan rotasi untuk dari segi goal. Tapi tim participation skill-nya memang dari Baluski belum mendapatkan apa-apa. Masih nol. Belum ada follow up damage yang pasti juga untuk siapapun yang bisa diangkat. Ini terutama Aran susah banget pastinya untuk bisa dipunish. Sangat. Kayak Aran bakal ngebuang sebenarnya kalau memang dia selalu ada di barisan depan juga. Iya. Yap. Belum lagi dia purify. Sedangkan untuk Tsunami Slam ya butuh instant burst. Tapi di belakangnya masih ada Bruno yang ya 1-2 kali lah baru lawan mungkin FHP. Abo juga di awal-awal masih belum punya damage masih harus Butuh waktu lah ya dari Geek. Mereka sedang bersabar-sabar dulu untuk bisa membuat dari Aboy dan Kenzie. Juga Mekis punya follow up damage secara lebih pasti juga untuk menyambut inisiasi yang bisa dilakukan oleh Baluski. Wah, ini menjadi penentu nih. Maksudnya penentu apa? Kalau misalnya di tangan dari tim Liquid, jangan lupa mereka bisa bunuh dengan sangat cepat loh. Ingat di game yang pertama, mereka mendapatkan kemenangan di menit ke-9. Dan keuntungan yang sudah mereka dapatkan kalau mereka gulung. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka nggak punya high ground yang kuat. Late game insurance mereka pasti belum jadi. Baluski menjadi target utama. Lihat keluar pelan dengan trap faster. Coba menghindari dari seorang Nom. Mencoba untuk menghindari dia bisa diberikan sampai nanti bisa Mekis. Terasa seperti nomor mencoba unlock mereka bersama 2 poin didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Pertukaran apakah ini cukup adil Om Danau? ini masih cukup bagus buat Geek karena mereka berhasil mendapatkan Lord ya. Dan tadi tuh nice play dari Gox sebenarnya dia berhasil menjauhkan Joe juga agar bisa memberikan damage distribution. Jadi so far ya dari Geek mereka mendapatkan keuntungan ya karena mereka berhasil untuk delay juga dengan sebuah Lord ini. Mekis mencoba mendapatkan skill dan berhasil tentu di depan sana. Aran sekarang melakukan jam sebuah kawan. Tidak ada yang bisa melawan counter, tidak ada damage tambahan dan mereka kehilangan sosok dari skill ketika ada lock muncul.
menjadi sedikit nafas untuk tim Geek Farm. Yap, dan akhirnya Devin yang dilakukan oleh Make juga berhasil membuat hasil yang manis ya. Ada poin kill terhadap skill yang bisa didapatkan juga. Dan Baloski akan jauh lebih aktif dengan fitting time yang baru selesai Om. Ya, akhirnya ya. Ini ada flipping game yang memang harus dimaksimalkan juga. Kalau flipping nggak ada poin assist ya nggak bakal efisien nanti. Karena Origin Sandstorm. Oh, berasal dari Aboy. Flicker ya. Untungnya kartu kosong nggak nyangkut ke arah Gobs. Oh ya angin kalau itu nyangkut ke arah Gobs. Aduh. Nyangkut itu berdua ya. Berdua kan Origin Sandstorm. Walaupun punya Brave Vectors ya. Iya. Tapi Aboy juga react dengan flicker yang begitu cepat. Sehingga tidak ada inisiasi yang bisa dimaksimalkan kembali oleh tim Liquid ID. Dan Lordnya pun harusnya udah bertahan. Iya. Clear buat Lord juga ya. Ternyata masih unggul jauh nih. Dari sisi bagaimana tim Liquid bisa membersihkan Lord tadi juga ya, gak ada pengaruh sama sekali untuk mid turret mereka. Masih stay di sana untuk mid turretnya, masih terlihat cukup kokoh dan kuat. Sedangkan Baloy, satu fleeting time yang belum kita dapatkan sekarang adalah pick off dari Baloy. Karena selalu open vision ini adalah Aran yang masuk terus menerus. Iya, dan pertanyaannya kembali gimana follow up damage-nya ini loh bisa mumpuni dari Gifam itu sendiri. Sedangkan follow up damage mereka bisa dikatakan damage per second guys. Dan itu butuh banget waktu. Ya, beda dengan beda range misalnya. Burst ya. Mereka butuh waktu memang. DPS itulah yang dipakai Magic. Sekarang Wibi set up. Oke, langsung senang slang. Dia akan ke arah belakang dan Regis Senso. Dua tim berbeda tapi bahkan tentang seorang Wibi menargetkan. Para pasukan dari tim Fighter X-Line. DPS dari seorang Candice Kelly diperhitungkan. Tapi lebih depan sana mereka masih bisa mendapatkan poin kill untuk Vegas. Satu poin kill Candice yang tidak bisa didapatkan untuk saat ini karena Flicker berhasil menyelamatkan Candice. Tapi lihat. 3 lainnya, para Kuranda, 3 sentral tengahnya, tenggelam semua. Ya walaupun Mekis tadi udah langsung target ke arah Yaskia lagi ya. Tapi ternyata gak cukup damage-nya. Iya, mungkin ada sedikit miss dari Rhythm of Joy-nya juga ya. Waduh, best turret langsung diratakan kali ini. Dipecahkan Holy Defense, bukan Holy Defense lagi loh. Tapi langsung ya. Yap. Turretnya pun hilang ya. Base turret offlane yang menjadi korban pertama dari tim Liquid ID. Sementara kan Zizki sekarang sudah menyelesaikan anak ketiganya dari Malefic Gun. Oke. Punya range, tapi apakah bisa menahan untuk kira-kira yang nabrak? Karena dari tadi bukan range kan, tapi tabrakan jarak dekat buat yang memang diincar tim Liquid ya, itu dia ditempel. Jangan Lord yang terbuka akan menjadi Lord untuk tim Liquid ID. Tidak akan ada gerakan tambahan dari Geek juga. Mereka hanya akan clear dan hanya akan berusaha juga untuk melakukan defense terhadap Lord yang jatuh ke tim Liquid. Wow, ancaman begitu besar untuk Geek Fam sekarang. Apakah benar-benar tim Liquid akan menjegal siapapun tim lainnya untuk menuju ke babak playoff? Karena dengan keadaan seperti ini 7.000 gold lead, Lordnya pun sudah langsung down di arah top lane. Cukup sulit pastinya dari Geek Fam bisa mempunish keberadaan pemain-pemain dari tim Liquid, terutama ini Aram yang bisa memakan banyaknya resource Om. Selain daripada Aram, damage yang bisa dipersembahkan Joe juga. Ini sangat besar, 4.000 gold difference antara kedua jungler. Ini baru 2 item ya dari 2 item versus 4 item. Waduh. Oke, mereka mencoba untuk melakukan rotasi dengan ada mid lane terlebih dahulu. Target utama mereka tapi Yaskia mencari siapapun yang bakal coba bisa diangkat di depan sana. Dash turret telah dipecahkan 2, tapi target utama mereka menuju ke arah tim fighter sungguhnya Megit. Dia bisa masuk lebih dalam. Ingat yang bisa diberikan ini terlalu besar. Mereka mengandalkan ke arah super wave dari bottom lane agar 3 turretnya ompong. Oke, dan apakah defensif akan kembali bisa diperlihatkan untuk Geek Fam kali ini? Karena tekanan dari tim Liquid mereka nggak berhenti. Super Wave ini di bottom lane akan coba untuk didorong. Harapnya benar-benar menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Aboy. Sedangkan ketika arah menahan semua damage yang diberikan, distraction yang terjadi itu langsung fokus menuju ke arah turret. Untungnya clear wave yang cepat dilakukan di arah bottom lane kali ini. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk tim Geek Farm. Dia cepat clear jadi dia bisa langsung bounce back. Gak pecah turretnya. Iya, walaupun gak pecah turretnya ya di bawah, tapi ini masih lane yang dekat sama Lord. Dan lane atasnya ini PR banget buat Geek Fam nantinya. Itu berat gak sih? Far lane-nya gak bisa dikontrol. Ngomongin ke arah lane jauh, gak ada yang bisa pegang. EXP-nya gak bisa pegang. Mid lane-nya gak bisa pegang. Jungler-nya kalau mau pegang, show sekali kelar. Paling enggak, Kenziski harusnya ya Om ya. Dan lumayan apa ya, dari Geeknya mereka nggak bisa keluar juga sekarang, kayak mereka masih harus menunggu. Terutama mungkin dengan draft yang mereka bawakan, bagaimana kalian ini pick of play yang sedari tadi kita nantikan belum datang sama sekali untuk Baloski. Hanya ngedead tanpa ada assist juga buat Baloy. Sama sekali ya. Sama sekali tanpa assist. Jadi ya ini nggak berjalan untuk kalian ini. Sama sekali, karena susah ya mau makan depannya ini Aran Purify.
Widih bisa ngebalikin ke arah damage dealer-nya juga. Ya, Spurify. Ya, Spurify dan plus juga nih Gingfam lagi memperhatikan siapa yang bisa nge-follow up damage secara pasti. Karena Aboy Kenzie kini masih ketahan banget dan bahkan Mekins yang ketinggalan 2 item dibanding Joe, mau tabrak Jeskiel pun gak mampu tadi. Ya, dan Mekins ini kan tipikalnya hero dekat ya. Jadi waktu masuk dengan Electrifying Beach-nya, dia mudah juga buat bisa dipukul dengan pemain-pemain tim ikut yang lain. Iya, karena konten sekarang udah mulai diskalkulasi ya. Betul. Bisa putus bahkan dengan jalan atau sedang menggunakan Rhythm of Joe. Putus So, let's see. Putus tengah jalan. Waduh. Oke, tapi untuk 10 detik lagi menuju ke arah Lord yang berikutnya masih Lord yang enhance, tapi dari Gingfam gak banyak yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya menahan dulu. Ya. Sementara ya mereka hanya bisa bertahan ya. Karena Oracle tadi bisa diselesaikan dari magic defense-nya bahkan cukup lengkap ya untuk tim Liquid ya. Tapi lihat, mungkin para pasukan dari tim Gingfam mereka tidak boleh melupakan di mana mereka harus lihat flanking yang dilakukan oleh pasukan tim Liquid. Widih! Double star with Lightning Central! Berhasil dengan Kandinsky. Ditutup begitu saja oleh Serkamu. Kita bahkan Mekis pun tenggelam. Dan ini bencana! Fest terbuka sangat bebas. Tersisa one last man standing a point. Wah, harusnya Aboy bakal sulit untuk bertahan karena tim Liquid mereka akan menjaga langkah dari Gingfam. Oh my god, Fest terbuka dengan sangat bebas. Wave sekalipun bisa sangat cepat dilakukan clean oleh tim Liquid. Dan kembali lagi menuju ke dalam base-nya. Dan ini dia Liquid memperlambat semua tim. Liquid menjadi bencana untuk minggu yang berdarah. Wah,